Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat. Pada pagi hari ini kita coba memberikan reacting dan memberikan tambahan gitu ya, tambahan materi pencerahan gitu dari apa yang disampaikan oleh YouTuber pendakwah Ustadz Admin Tasik Ngaji ya. Tasik Ngaji ini bagus, saya kira kalau kita lihat channelnya ini banyak juga menyoroti tentang upaya-upaya pencerdasan ya, berisi klarifikasi-klarifikasi ya dari orang-orang yang mungkin diduga melakukan kebohongan ya gitu ya, dari mulai Pak Monwarfa, dari si Muhammad KC, Pak siapa ini kemarin ya, ini semua dibongkar, bahkan dari yang mengaku-ngaku yang dijual gitu lah, apologetic Kristen ya, yang mengaku-ngaku sebagai orang yang murtad padahal tidak murtad ya, dia berbahasa Arab dan dia bisa berbahasa Arab. Lihat, banyak semuanya mengandung tentang bagaimana Islam mengklarifikasi berbahasa Arab, termasuk di sini ya dari Pak Junaidi Salat juga semua dikupas, termasuk juga dari ini Siti Rozaima juga dibahas, artinya bahan-bahan yang dipakai oleh eh, Benteng Umat pun beliau kembali kupas. Saya kira ini bagus ya. Bahkan kemarin Pak Ustadz Suharsono, saya ulang ya, Pak Ustadz Suharsono pun membuat judul video bagus ya tentang mengapa mereka menggunakan kebohongan sebagai instrumen gitu ya, dalam dakwah, dalam menjual, dalam mengkampanyekan agamanya kan ya. Pada itu sesuatu yang batil kan gitu. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Ya gitu, walatal bisul haqqo bil batil. Janganlah engkau campurkan ya kebenaran dengan kebatilan. Lagi ayat berikutnya lagi, wakul jal haqqo wajah kolbat ila inal batila kana jauko, telah datang kebenaran dan akan hilang kebatilan. Jadi kebatilan atau kebohongan itu tidak boleh digabungkan, dicampurkan dengan kebenaran yang hak ya. Ini Tasik Mengaji bagus ya. Ya silakan di subscribe. Mari kita coba ya nih masalah yang tadi saya bilang. Dia melihat adanya sebuah video gitu penyembuhan. Semuanya disembuhkan Tuhan. Sorry ada iklannya, kita skip aja. Bisa Iklan nggak ya kita skip sekolah ya, lagi? sorry ya. Pak, Bu. Alhamdulillah Papa dari Hidup umatnya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti bertemu dengan Tuhan. Tidak peduli dari agama manapun, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Tuhan mencintai mereka. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Nah, di sini Pak Ustadz Admin itu dari Tasik Ngaji ya. Di Tasik ini sebuah daerah, Tasikmalaya ya. Daerah yang saya ketahui berpuluh-puluh tahun ini. Ya, dia mengatakan bahwa yang memiliki hak atas asyifa atau penyembuh itu bukan Nabi Isa atau bukan Yesus, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah asyifa gitu ya. Di sini ada fakta daripada Al-Qur'an ya. Bahwa Allah lah sebagai penyembuh gitu ya, bukan siapa siapa. Nah ini ya adalah Al-Qur'an Asyura ayat 80 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkanku ya. Bahkan Nabi Muhammad memberikan ajaran untuk meminta penyembuhan itu dengan meminta penyembuhan kepada Allah sebagai penyembuh. Saya ulang lagi ya, hanya Allah lah yang penyembuh. Dengan doa seperti ini, Allahumma rabbana azhibil ba'sa wasfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, pencipta dan pelindung gitu ya semua manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah, engkau lah adalah asyifa ya. Syifa itu berarti penyembuh ya, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tiada meninggalkan penyakit ya. Ini doa ini itu bisa dipakai dalam ruqyah. Kalau kita meruqyah atau mengobati orang kesurupan kah atau terganggu mentalnya, itu bisa dengan mula-mula membaca ini, Allahumma rabbana azhibil ba'sa wasfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama ya. Lalu dibacakanlah Al-Fatihah misalkan, atau ayat-ayat muawizatain, ayat-ayat penjagaan ya, seperti Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq gitu ya, kemudian Anas diteruskan lagi, dan ayat kursi dan seterusnya. Oke, demikian ya. Oke, next. Siapa menyembuhkan ibu?
Siapa? Tuhan Yesus. Ini dalam konteks ibu-ibu yang berjilbab ini bisa, ya mungkin saja ibu yang berjilbab ini yang mengaku yang menyembuhkan Tuhan Yesus itu adalah seorang muslim, bisa saja. Tapi muslimnya tentu muslim yang tidak memiliki akidah yang kuat. Atau ini adalah bukan muslim, tetapi didemonstrasikan seolah-olah muslim. Seperti contoh pada kasus pembaptisan massal di sungai kan. Digunakanlah pakai jilbab dengan jilbab yang warnanya hampir sama. Ada 3 jilbab sudah sateliti dan terbukti itu bohong gitu ya. Jilbab merah ada sekian buah sama, hitam sekian buah, yang oranye sekian buah. Kelihatan bahwa jilbabnya itu hampir sama. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Pertama-tama dia yang mengaku berjilbab ini dan mengaku yang penyembuhnya adalah Yesus mungkin adalah seorang muslim yang mungkin imannya tidak kuat. Saya sudah membuat kasus ya pembongkaran tentang motif ya dari Ibu Hajah Nurjanah katanya yang mangku Nurjanah yang datang ke NTT ke anaknya, lalu anaknya kan sudah masuk Kristen, lalu dia sembuh oleh gereja di sana dan dia masuk Kristen, itu nggak masalah. Demikianlah, jadi dia kena sakit yang lama ya, mungkin katarak lah atau mungkin diabetes yang membuat matanya tidak bisa melihat atau buta secara sementara, lalu disembuhkan dan dia napanya diobati oleh gereja dan dia masuk Kristen. Itu sudah ya, jadi di sinilah Allah itu menguji gitu loh. Kadang-kadang kita diberikan sakit untuk menguji iman kita, lebih sayang kepada akhirat atau kepada agama, mau menjual akhirat dengan agamanya, mau mendapatkan kesembuhan gitu sebagai ujian dengan menghilangkan keimanan yang adalah nikmat yang akan selamanya gitu ya. Jadi besok kemungkinan dia seorang muslim tetapi akidahnya sangat lemah sekali ya, atau dia bukan seorang muslim tetapi menggunakan jilbab ya kan gitu. Kita sudah tahu lah bagaimana mereka saling bermain kan menggunakan jilbab sebagai sebuah modus ya, sebagai sebuah cara bahwa mereka itu telah membuat pencerahan, telah membuat orang murtad dari seorang muslim dengan tanda-tanda jilbab gitu ya. Demikian, next. Yang menyembuhkan ibu siapa, Bu? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta kepada ibu. Haleluya. Ya, ini Pak admin juga tadi di sini ya, tidak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah sebagai asyifa ya. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di sini, Allahumma rabbanas a'udzu bas wasfi anta syafi la syifa la syifa kasifan ya ghadiru saqama. Tidak boleh kita meminta kepada siapapun sebagai penyembuh kecuali kepada Allah sebagai penyembuh. Kemudian kita pun boleh menggunakan Al-Quran sebagai penyembuhan. Nabi Muhammad sering menggunakan ayat-ayat penjagaan gitu ya. Ayat-ayat penjagaan itu berarti Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian Anas gitu ya. Dan dalam Al-Quran memiliki nas bahwa Quran itu bisa sebagai penyembuh gitu ya. Tentu penyakitnya penyakit yang apapun penyakit bisa, tetapi kan kita tahu bahwa rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu bisa dipegang oleh dokter, bisa dipegang oleh perawat, bisa dipegang juga oleh tabib misalkan, atau herbal. Karena Nabi Muhammad juga pernah mengatakan kan, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Pada saat Nabi hidup gitu, Cina itulah pusat perdagangan daripada sutra, dan pada saat Nabi hidup Cina itu pusat pengobatan ya, pengobatan herbal. Jadi ketika dikatakan bahwa utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, berarti ada bukan ilmu keagamaan di sana tapi ilmu rahmat. Rahmat Allah ada di Cina. Di antaranya masalah pengobatan, juga masalah produksi daripada kapas atau wol gitu ya, untuk bahan pakaian. Dan Allah itu memberikan rahmat itu tidak pilih-pilih gitu loh. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, mencintai orang yang mengakui dia sebagai Allah, mengimaninya, dan juga mencintai kepada orang-orang yang tidak mengimaninya gitu loh. Betapapun orang Cina gitu. Nah, demikian ya. Jadi kita boleh mencari rahmat kemanapun. Dan Al-Quran mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah lil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, oh mana ya? Ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Maaf. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah lil mu'minin. Jadi kami turunkan Al-Quran sesuatu yang merupakan penyembuh rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran itu boleh sebagai penyembuh ya, baik untuk meruqyah penyakit-penyakit mental gitu, psikologis, ataupun penyakit-penyakit yang medis bisa. Tapi kita kalau bisa gunakan juga rahmat Allah yang lain. Kan ada Quran tuh, ada Quran bacaan ayat-ayat Allah tuh ada yang seperti tertulis gitu ya. Ini kauliyah Al-Quran, ada lagi yang kauniyah. Kauniyah itu yang terbentang ya. Alam semesta, benda-benda herbal, tanaman herbal, obat-obatan, para dokter, itu semua itu rahmat Allah yang boleh kita gunakan.
jangan persempit saja. Hidup kita zaman modern ya. Oke, kritik ini kan tidak hanya dari Muslim saja. Dari sini ya, ini kemarin layar teologi Pak Henry Tan ya, Henry Tan gitu. Apa bukan Pak Henry Tan, Pak Rudi Pan ya, Rudi Pan ya. Rudi Pan Kuncoro atau apa ya. Itu juga mengkritik tentang pengobatan-pengobatan dari seorang pendeta ini ya. Ini. Nah, kata-kata ini, Nah, di sini beliau juga mengkritisi gitu. Kalau memang bisa matching gitu pengobatan itu, kenapa misalkan penyakit yang sekarang COVID-19 kok nggak bisa dilawan oleh mereka kan gitu. Jadi banyak kritik-kritik tidak hanya dari Islam, tapi dari mereka sendiri, dari orang-orang pendeta mereka sendiri mengkritisi tentang pengobatan yang seperti itu, yang tidak mau menggunakan rahmat Allah yang lain berupa pengobatan dan tidak menggunakan tauhid gitu ya. Oke, nah coba lagi juga nih ada Pak MYM dulu pernah ribut juga dengan Pak Iin Cipta, dengan Tony Dau, dengan Pak Niko yang mengatakan, Niko ini pernah mengatakan, Yesus berkata kepadaku, mulai sekarang tidak usah berdoa lagi, tapi langsung hardik, kan gitu, nyala engkau wahai COVID-19, misalkan. Itu kan sesuatu yang sangat aneh gitu ya. Pertama-tama Yesus berkata, berarti seolah-olah orang yang mendengarkan itu sudah setara dengan Paulus, sudah jadi nabi. Kalau menurut sang debaters, ya, orang yang mendapatkan perintah Yesus itu sudah jadi nabi, harus membuat kitab gitu loh. Jadi sang debater juga mengkritik ya. Begitupun pendeta Murawalianto Matalo pun mengkritik. Sini ada ya, kupas tuntas Tuhan berbicara kepada saya. Berarti mengkritik daripada Murawali, Pak Dr. Niko ya. Beliau ini dikawani dengan Pak Esra Soru, berlawanan dengan Pak Manubulu dan yang lain-lainnya gitu ya. Demikian saja segera dari Muslim dari Benteng Umat, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.